Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelumnya, perkenalkan, saya Aprilia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dari semester 4. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok dan nafsa. Ya, baik adik-adik, benar ini dengan adik-adik SMP 1 Sleman? Iya benar. Ya, baik adik. Sebelum saya mulai, nanti waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10-20 menit. Apakah adik-adik bersedia? Iya. Bersedia, baik. Sebelum saya mulai, saya bagikan terlebih dahulu ya slide-nya. Baik adik-adik, di sini kan saya mau melakukan pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok dan nafsa. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bahaya merokok. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu merokok? Merokok adalah suatu proses menghisap batang yang berisi tembakau. Berisi tembakau ya, iya bisa, ya baik. Saya jelaskan lebih jelas ya. Merokok suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecanduan terhadap merokok ya, seperti tadi menghisap tembakau. Baik, selanjutnya yaitu apa saja dampak merokok. Yaitu dampaknya yang pertama bisa menyebabkan paru-paru berhenti berkembang, bisa gejala penyakit jantung dan pembuluh darah, bisa kerusakan giginya nanti bisa kuning ya deh ya. Selanjutnya masalah pada otot dan juga tulang, dan juga bisa menyebabkan kanker. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah kebiasaan merokok ya. Yang pertama, hindari pemicu untuk merokok. Adik-adik bisa menghindari teman-teman adik-adik yang misalnya sudah terbiasa merokok, yang sudah kecanduan. Yang selanjutnya itu adik-adik bisa olahraga. Olahraganya bisa olahraga ringan yang bisa dilakukan di sekitar rumah saja. Yang ketiga yaitu pola makan yang sehat. Seperti yang ada di gambar bisa dilihat ya, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada daging juga. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, niat dalam diri sendiri untuk berhenti merokok. Dan yang kelima, memikirkan keuntungan dan kerugian dari merokok. Untuk keuntungannya tidak ada ya adik-adik dalam merokok, adanya kerugian. Seperti tadi, dampak itu adalah suatu kerugian. Dampaknya bisa kanker, bisa penyakit jantung juga ya. Baik adik-adik, selanjutnya kita ke bahaya nafsa ya. Adik-adik, sebelumnya adik-adik tahu tidak nafsa itu apa? Narkoba bukan? Ya betul, narkoba ya. Ya, saya bantu jelaskan. Baik, nafsa adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan ya. Jadi bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi adik-adik jangan mencoba ya. Ya baik adik-adik. Selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan nafsa. Di sini dampaknya ada dua, ada dampak fisik dan dampak psikologi. Dampak fisik, adik-adik bisa berhalusinasi, bisa kesukaran bernafas, bisa risiko penyakit tertular, penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan HIV, dan juga bisa overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Untuk dampak psikologinya bisa lamban kerja, ceroboh kerja, dan mengganggu mental. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah penyalahgunaan nafsa. Cara mencegahnya yang pertama
jangan pernah mencoba menggunakan narkoba. Karena tadi seperti yang tadi dijelaskan ya, nanti akan kecanduan gitu. Baik, yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Seperti tadi dampaknya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, memiliki kegiatan-kegiatan positif. Adik-adik bisa melakukan hal-hal positif atau kegiatan positif, misalnya seperti hobi adik-adik, ya. Baik, selanjutnya yaitu mengetahui hukum bagi pelaku penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nafsa. Jenis-jenisnya yaitu ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama yaitu narkotika ya. Adik-adik ada yang tahu narkotika? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik, narkotika ada 3 golongan ya. Yang pertama ada ganja, heroin, dan kokain. Golongan yang kedua yaitu ada benzetidin, ada betametadol, petidin, dan turunannya. Golongan yang ketiga ada kodein, metadin, dan naltrexone. Bisa dilihat ya adik-adik gambarnya, Ya. ada gambar bermacam-macam narkotika ya. Selanjutnya yaitu psikotropika, ada 4 golongan. Golongan yang pertama ada ekstasi, LSD, dan STP. Golongan yang kedua ada amfetamin, metilfenidat, dan ritalin. Golongan yang ketiga ada luminal, buprenorphia, dan pentobarbital. Golongan yang keempat ada nitazepan dan diazepam. Di sini juga ada salah satu contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki zat adiktif. Contohnya seperti rokok, alkohol, dan juga tinar. Baik adik-adik, di sini saya sudah selesai menjelaskan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik tadi masih ingat tidak dampak dari merokok? Masih. Ada yang mau mengangkat tangannya untuk menjawab? Boleh. Dampaknya yaitu menyebabkan paru-paru berhenti berkembang, kemudian bisa terjadi penyakit kanker. Jadi ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.